Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari teks 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan tema hidupku dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita merasa telah menyiapkan segalanya dengan baik. Misalnya ketika kita merenovasi rumah, kita pasti sudah menghitung biaya, menggambar dana, bahkan memilih bahan bangunan yang berkualitas agar bisa tahan lama bangunan kita itu. Tetapi ketika kita berkonsultasi dengan salah seorang arsitek atau ketika kita berbicara dengan salah seorang arsitek, ia menunjukkan desain yang lebih menarik, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Dengan satu syarat, kita harus menunda dan mempercayakan semuanya padanya. Situasi seperti ini seringkali tidak mudah untuk kita ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kita sudah punya rencana dan harapan, tapi kemudian harus menyerahkan kendali. Nah, pertanyaannya di saat ini, apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang serupa terjadi pada Raja Daud. Ketika masa damai hatinya dipenuhi syukur. Dia bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam dirinya. Dia menjadi seorang raja. Sebagai bukti rasa syukurnya, ia berniat membangun rumah bagi Tuhan, sebuah bait yang lebih megah daripada kemah tempat tabut Tuhan disimpan. Tapi rencananya justru ditanggapi berbeda oleh Allah. Tuhan menyampaikan melalui Nabi Nathan bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah baginya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan menyampaikan melalui Nabi Nathan kalau yang membangun rumah bukan Daud. Sebaliknya, Tuhanlah yang akan membangun rumah bagi Daud, yakni keturunan dan kerajaan kekal. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita di saat ini ada 2 poin penting yang akan kita pelajari bersama-sama yang disampaikan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di saat ini. Poin yang pertama yaitu rencana Tuhan bukan rencana manusia. Ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, Daud berniat ingin membangun atau merenovasi dari kemah kepada bait Allah sebagai bentuk ucapan syukurnya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan menjawab, "Aku tidak pernah meminta rumah dari siapapun sejak aku menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir." Ini bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian penting dari percakapan Allah dengan Daud melalui Nabi Nathan. Kenyataannya Tuhan tidak menolak kerinduan Daud karena niat itu jahat. Namun sebaliknya, Tuhan meluruskan arah dari keinginan Daud yang mulia itu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan ingin Daud
tahu bahwa hubungannya dengan umatnya bukan ditentukan oleh bangunan fisik, tetapi oleh kedaulatan dan karya kasihnya sendiri. Dan dengan kehendak yang dimiliki Allah, ada janji Allah yang tak bersyarat kepada Daud, yaitu Allah berjanji akan keturunan kekal melalui pemerintahan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Melalui apa yang Daud miliki, dia bisa memberikan apapun untuk persekutuan dengan Tuhan. Dia bisa memberikan persembahan yang terbaik sekalipun bagi Tuhan melalui apa yang dia punya atau apa yang dia miliki. Namun sebaliknya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan merespon rencana Daud dengan hal yang serupa. Tuhan memperlihatkan kepada Daud tentang suatu karya Allah yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Poin yang kedua yang akan kita bahas bersama-sama di saat ini, yaitu kehendak yang memukau. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rencana Daud bukan dikatakan gagal, tapi Allah justru lebih ingin memperlihatkan rencananya yang agung bagi Daud. Allah mau menunjukkan sebuah anugerah yang bukan datang dari apa yang manusia berikan kepada Allah itu sendiri. Jadi, Tuhan bukan hanya menghendaki kehadirannya melalui lambang bait suci, namun dari karya nyata Allah melalui penggenapan sejati, yaitu Kristus yang Allah berikan melalui keturunan Daud untuk menebus dan memberikan keselamatan bagi manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di bagian ini janji Tuhan kepada Daud menjadi fondasi dari perjanjian Daud, yaitu bahwa akan ada seorang keturunan yang duduk di tahta untuk selama-lamanya. Ini bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini secara langsung menunjukkan kepada Yesus Kristus, Mesias yang lahir dari garis keturunan Daud. Ini bisa kita lihat dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 dan Lukas pasal 1 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Daud adalah orang yang berdosa, seperti kisah yang dijelaskan dalam 1 Tawarikh pasal 22. Dia pernah jatuh dalam keberdosaan, namun Allah justru memakai dirinya untuk menunjukkan rencananya yang tak bisa terselami dengan menunjukkan janjinya berdasarkan kesetiaan Tuhan sendiri, dan bukan karena kesalehan Daud. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud memang dapat dikatakan orang yang tidak terlepas dari dosa yang dia lakukan. Namun imannya justru terlihat dengan ketaatannya kepada Allah. Dan itu yang Allah mau, sehingga dia memakai Daud untuk menjalankan rencananya bagi manusia. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita di saat ini, 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menceritakan tentang kisah Daud, di sini memberikan kita suatu pelajaran berharga mengenai Allah.
Allah tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita di hadapannya. Seperti Tuhan yang menolak bait yang dibuat Daud, namun Tuhan menerima hati Daud. Tuhan tidak melihat suatu kesempurnaan kita untuk bisa memberikan janjinya. Namun janji dan rencana Tuhan akan selalu nyata dalam keberadaan kita, bagaimanapun itu keadaan kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak membutuhkan apa yang harus aku perbuat untuk Tuhan, melainkan kita memahami bahwa Tuhan sudah merencanakan semuanya untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita harus hidup bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam surat Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36 berkata, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak selalu sesuai dengan logika kita, tapi rencananya pasti lebih baik, kekal, dan penuh kasih. Amin untuk firman Tuhan. Sudah, kita sedang senang.